Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada, salam tani. Bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Namun perlu saya ingatkan, kiranya dalam menonton dan menyimak video-video saya, hendaknya dilakukan secara utuh dan tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah dalam penafsiran. Dan jangan lupa pula untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, serta tanda lonceng agar sahabat dan rekan tani bisa selalu menyimak dan mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari saya yang insya Allah bisa memberikan manfaat peningkatan wawasan dan pemahaman dalam hal teknis berbudidaya tanaman. Untuk sahabat dan rekan tani sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan teknis mensiasati kondisi kritis tanaman menjelang panen. Sebagaimana yang sering kita alami di lapangan, bahwa resiko kegagalan dari semua proses budidaya tanaman bisa saja terjadi kapan dan dimanapun. Namun apabila resiko tersebut cenderung terjadi di awal-awal pertanaman, kita akan mempunyai banyak ruang dan waktu untuk bisa mensiasati agar tumbuh kembangnya tanaman ke depan bisa lebih baik sesuai dengan tujuan kita berbudidaya. Namun sering juga kendala ataupun resiko kegagalan tersebut justru terjadi di 3/4 usia tanaman yang kita budidayakan, atau bisa dikatakan hampir menjelang panen, atau kisaran 15-20 hari pada tanaman padi dan jagung, serta 10-15 hari pada tanaman hortikultura yang dipanen sekaligus seperti semangka, melon maupun bawang merah. Andai saja kondisi tajuk tanaman dalam arti batang dan daun tanaman, khususnya daun-daun tanaman dalam kondisi kritis akibat serangan hama penyakit maupun faktor iklim dan cuaca, maka sejatinya dalam hal proses pembesaran dan pengisian buah ataupun gabah atau juga bulir sudah di atas 75-80% yang dikatakan mendekati angka maksimal. Namun apabila kondisi tersebut tidak kita siasati sesegera mungkin dengan cermat dan telaten, maka hasil panen yang kita dapatkan hanya akan sebatas angka persentasi tersebut dari potensi maksimal yang diperkirakan apabila tidak terjadi kondisi tertentu dan tanaman dalam keadaan normal, sehingga dipastikan tanpa ada penambahan produktivitas tanaman di luar dari yang sudah saya sebutkan tadi. Dan perlu juga kita pahami bahwa sejatinya untuk proses pengisian dan pembesaran baik buah, gabah, bulir maupun biji sangat membutuhkan performa yang prima dari daun-daun tanaman, khususnya yang berada di dekat atau di seputaran buah. Misalnya saja daun bendera dan 2 daun di bawah malai padi, atau pada tanaman horti 2 daun di bawah buah sampai daun-daun di atas buah seperti pada tanaman semangka dan melon, atau 2 daun di bawah tongkol sampai daun-daun di atas tongkol pada tanaman jagung. Daun-daun tersebut merupakan jaringan yang sangat vital untuk bisa menghasilkan fotosintat, yaitu
bahan senyawa biokimia yang dihasilkan dari proses berupa proses fotosintesa atau proses asimilasi yang pada akhirnya nanti akan digunakan sebagai bahan baku utama untuk pengisian, pembesaran, serta pemadatan buah, gabah maupun bulir dan biji. Namun berbeda halnya dengan umbi lapis seperti bawang merah, di mana hasil panennya merupakan jaringan vegetatif yang akan selalu hidup meski daun tanamannya sudah rusak atau mengering. Umbi bawang merah masih bisa membesar selama umbi tersebut masih hidup atau tidak membusuk dan bisa menyerap nutrisi yang kita aplikasikan tanpa peran daripada daunnya, terutama pada saat-saat 10-15 hari menjelang panen. Sedangkan lain ceritanya dengan umbi singkong atau ubi dan ketela. Meskipun umbi-umbi tersebut masih segar dan hidup, namun sangat membutuhkan daun dan batang. Meski daun sudah tidak ada dan batang kurang sempurna, umbi masih bisa membesar selama berada di dalam tanah. Hanya saja pembesarannya jadi tidak sempurna karena pembesarannya lebih disebabkan karena serapan air oleh akar, bukan dari hasil fotosintesa. Jadi meski umbi bisa membesar, tapi kualitas umbi singkong ataupun ketela jadi rendah karena kadar patinya otomatis menjadi sedikit. Dan hal ini diakibatkan karena pada umumnya umbi akar seperti singkong dan ubi merupakan penumpukan cadangan makanan dari hasil fotosintesa yang disimpan pada umbi tersebut dalam bentuk karbohidrat atau gula kompleks. Maka dari itu, bila daun tidak mendukung, dipastikan akan mengurangi persentase pati pada umbi tersebut. Hal ini juga sering terjadi pada tanaman singkong ataupun ketela ataupun ubi, di mana petani sering mengaplikasikan ZPT ke tanamannya, sehingga besaran umbi lebih disebabkan karena serapan air yang tinggi dan bukan karena banyaknya karbohidrat yang terhimpun dalam umbi-umbi tersebut. Dan dari keterangan-keterangan tersebut, teman-teman jangan menjadi panik apabila daun tanaman kurang mendukung untuk bisa menghasilkan bahan fotosintat. Kita masih bisa mensiasatinya agar hasil panen tidak begitu turun drastis. Insya Allah dengan penerapan dari nutrisi dan formulasi SAS yang bisa kita andalkan untuk tantangan-tantangan seperti ini tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas hasil panen. Adapun saran serta solusi yang saya tawarkan, yang pertama, lakukan penyemprotan dengan Dopstar dosis tinggi yaitu 75 mili ditambah Salmar andalan dosis 50 mili ditambah lagi Saka andalan 30 mili per tangki dengan interval 3-4 hari sekali pada tanaman hortikultura atau 6-7 hari sekali pada tanaman padi, jagung, singkong, dan ubi serta bengkoang, atau 2-3 hari pada tanaman bawang merah yang kita aplikasikan ke bagian tanaman menyentuh tanah. Karena sejatinya sebagian nutrisi yang ada di kandungan Dopstar maupun Salmar merupakan bahan jadi yang setara dan menyerupai bahan hasil fotosintesa yang dilakukan oleh daun. Yang kedua, aplikasi tersebut kita dukung lagi dengan penyemprotan ataupun pengocoran FNS dengan dosis 100 mili ditambahkan Saka dosis 50 mili per tangki yang kita semprotkan atau kita kocorkan ke lubang tanam pada tanaman hortikultura dengan interval 4-5 hari atau ke seputaran batang pada tanaman singkong dan ubi serta bengkoang dan jagung dengan interval 6-7 hari sekali, atau ke permukaan tanah pada tanaman bawang merah dengan interval 3-4 hari sekali. Tujuan aplikasi tersebut adalah semata-mata untuk mempercepat
proses penguraian unsur hara yang masih tersimpan di dalam lahan agar segera bisa dirombak menjadi bahan setengah jadi atau bahkan bahan jadi, sehingga tidak membebani daun dalam proses fotosintesa yang pada akhirnya bisa menunjang proses pembesaran, pengisian, dan pemadatan buah, gabah, biji maupun bulir dari organ generatif. Namun yang menjadi catatan bagi saya, kondisi ini sangat tidak berlaku untuk serangan wereng, mengingat hama wereng mempunyai tingkat resiko kegagalan yang sangat tinggi, karena yang paling ditakutkan dari wereng tersebut, di mana air liur atau ludahnya ketika dia menusuk batang tanaman padi biasanya mengandung enzim yang bisa menguraikan cadangan makanan yang bahkan sudah berbentuk pati, layaknya seperti padi yang sudah mengeras hampir menjadi beras, namun masih bisa dirombak kembali menjadi asam amino yang pada akhirnya masih bisa diserap ataupun dihisap oleh hama wereng tersebut menjadi bahan konsumsi ataupun makanannya. Maka itu apabila terjadi serangan hama wereng, bahkan di akhir-akhir menjelang panen pun masih bisa beresiko pada penurunan bahkan pada kegagalan hasil panen. Demikian, semoga bermanfaat adanya. Saya Budi Harto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara, bersama SAS. Jayalah selalu petani Indonesia. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.